Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evisa Fitriana Siregar dari kelas 4 reguler 1D Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAS semester 2 saya, yaitu mata kuliah akuntansi manajemen. Kita masuk soal yang pertama. Di sini terdapat tabel, ada produksi dan penjualan atau unit, biaya overhead pabrik dan biaya usaha. Keterangan tabel. 1. Biaya usaha terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Produksi dan penjualan dalam unit merupakan variabel bebas atau X, dan biaya overhead pabrik dan biaya usaha merupakan variabel terikat. Biaya overhead pabrik diklasifikasikan menjadi biaya variabel dan tetap dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, sedangkan biaya usaha menggunakan titik terendah tertinggi. Hitunglah R pangkat 2 dan R. Soal yang kedua, PTA. Investasi sebesar 1.500 dialokasikan ke modal kerja sebesar 400, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali tanah sebesar 100, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali gedung dan peralatan bisnis sebesar 1.000. Disusun secara straight line metode. Nilai sisa sebesar 200. Proyek investasi tersebut dibiayai dengan utang 60% dengan biaya 18% dan modal sendiri 40%, dan hasil yang diharapkan yaitu 25%. Pajak perseorangan 50%. Prediksi pendapatan dan biaya operasi tunai selama umur proyek 5 tahun sebagai berikut. Ini terdapat tabel pendapatan dan biaya operasi tunai tahun pertama sampai ke-5. Lanjut ke PTB. Investasi sebesar 1.500 dialokasikan ke modal kerja sebesar 500, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali tanah sebesar 100, di mana pada akhir umur proyek nilainya ditaksir naik sebesar 100. Jadi tanahnya itu 200. Gedung dan peralatan bisnisnya 900. Disusun secara sum of year digit metode. Nilai sisanya 100. Proyek investasi tersebut dibiayai dengan utang 40% dengan biaya 18%, dan modal sendiri 60%, hasil yang diharapkan 20%. Pajak perseorangannya 50%. Prediksi pendapatan biaya operasi tunai selama umur 5 tahun sebagai berikut. Jawaban untuk soal nomor 1. Klasifikasi biaya overhead pabrik perhitungan model less cost. Kita masukkan tahun pertama. X itu yaitu hasil dari penjualan, dan Y itu yaitu biaya overhead pabrik. Terus lanjut lagi pada kolom yang ketiga, yaitu XY. XY itu hasil dari perkalian antara X dan Y. Begitu juga dengan X kuadrat, yaitu hasil dari X kuadrat, Y kuadrat. Untuk tahun pertama, XY-nya yaitu 335 255 dikali 12.135.000, hasilnya tuh 4 triliun 68 miliar 319.425 triliun. Setelah semua dari X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat kita cari hasilnya, terus habis itu kita totalkan. Total dari X yaitu 52.547.770, Y 23.49.13.780, XY itu 89.667.2574.27.475, X kuadrat yaitu 18.439.771.450, dan Y kuadrat itu 44.9138.4323.417.075. Setelah itu kita mencari nilai dari A dan B. Di sini kita menggunakan eliminasi, yaitu sigma Y sama dengan
A dikali N ditambah B sigma X. N itu lamanya tahun, atau N itu pada soal yang pertama itu N-nya 12. Berarti sigma Y, hasil dari sigma Y 234,919,780 sama dengan 15 kali A ditambah 5.254.770 dikali B. Sedangkan sigma XY yaitu hasil dari sigma XY terdapat pada tabel sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Kita masukkan nilainya. Setelah itu kita eliminasi. Yang pada sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B kali sigma X itu hasil 234,9 sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B kali sigma X ini hasilnya itu dikalikan dengan 350.318. 350.318 ini terdapatnya dari jumlah dari sigma X dibagi N. N itu ada 15. Setelah itu 234.919,780 juta dikali 350.318 hasilnya itu 82.296.627.490.040. Lalu 15A dikali 350.318 itu 5.254.770 dikali A, dan 5.254.770 B ini dikalikan 318 itu hasilnya 1.840.840.516.860 B. Lalu kita kurangkan, yaitu pengurangan dari 69 dan 62 itu hasilnya 7.370.629.937.435. Pengurangan dari 5.254.770 A itu habis. Terus pengurangan dari 1.843.690.771.450 B dikurang dengan 1.840.845.16.860 B itu hasilnya 2.850.254.590 B. B itu setelah itu B itu hasilnya yaitu 2.585.95 Visi itu yaitu variabel cost. Setelah dapat B-nya, lanjut kita mencari A dengan cara dari nilai dari sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B kali sigma X itu, lalu yang pada B-nya itu kita ganti sama 2000, kita ganti dengan nilai 2.585,95. Hasilnya 234.919.780 sama dengan 15A ditambah 13.588.572.481,5. 15A sama dengan 13.588.572.481,5 dikurang dengan 234.919.780. 15A sama dengan 13.653.652.701,5. A sama dengan 890.243.513,43.
FC itu biaya tetap. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat ditentukan hubungan antara aktivitas dengan biaya overhead pabrik yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R, dan pengaruh aktivitas terhadap biaya overhead pabrik yang dinyatakan dalam koefisien determinasi itu R kuadrat, yang dapat disajikan berikut ini untuk mencari R kuadrat, yaitu B dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N per sigma Y kuadrat dikurang sigma pangkat sigma Y kuadrat per N. Masukkan nilai dari B terus sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y per N, N-nya 15. Lanjut, masukkan nilai dari sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N. Hasilnya yaitu R kuadrat sama dengan 2585,95 dikalikan dengan 737373737 7370 629 937 435 dibagi dengan 4 454 592 787 37080 menghasilkan IR kuadratnya itu 4,278. Untuk mencari R yaitu akar dari 4,278 yaitu 2,068. Di sini koefisien korelasi sebesar 4,278, artinya keeratan tingkat hubungan antara biaya overhead atau Y dengan unit output yang diperoleh atau X sebesar 4,278, dan koefisien determinasi R kuadrat artinya biaya overhead dipengaruhi oleh unit yang diproduksi. Koefisien korelasi sebesar 2,068, artinya keeratan tingkat hubungan antara biaya overhead dengan nilai unit output yang diperoleh sebesar 2,068, dan koefisien determinasi determinasi artinya biaya overhead dipengaruhi oleh unit yang diproduksi sebesar 4,278, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Lanjut ke soal yang kedua. Untuk mencari PTA, langkah yang pertama yaitu menghitung penyusutan harta tetap. Model penyusutannya itu straight line metode. Nilai harta tetapnya 1.100 dapat dari tanah sebesar 100 dan gedung peralatan 1.000. Nilai sisanya 200 disusut 900. Jumlah angka tahun 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 15. Besarnya penyusutan tiap tahun. Untuk tahun pertama 5/15 dikali 900 hasilnya 300. Tahun kedua 4/15 kali 900 240. Tahun ketiga 3/15 kali 900 180. Tahun keempat 2/15 kali 900 120. Tahun kelima 1/15 kali 900 hasilnya 60. Lanjut langkah yang kedua, menghitung beban bunga pinjaman. Untuk tahun yang pertama, pinjaman itu dapatnya dari investasi dikali modal utang. Investasinya pada PTA yaitu 1.500 dan modal utangnya 60%. Jadi 1.500 dikali 60% hasilnya 900. Untuk mencari anuitas yaitu A sama dengan M dikali I per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Min N itu jumlah lamanya proyek yaitu 5 tahun. Jadi M itu 900 pinjaman dikali I itu bunga 0,18 per 1 dikurang 1 ditambah bunga 0,18 pangkat min 5 lama proyek.
Hasil dari 900 kali 0,18 yaitu 162 per 162 per 0,56.289. Pembagian dari kedua ini yaitu hasilnya 287,800 dibulatkan menjadi 288. Langkah yang ketiga, proyeksi net cash inflow. Ada tabel pendapatan dan biaya operasi per kas. Masukkan nilai pendapatan dan biaya operasi per kas pada soal. Lanjut, untuk mencari EBIT, kita lihat pada tahun pertama saja. Untuk mencari EBIT yaitu pendapatan dikurang biaya operasi per kas. Jadi tahun pertama 1.600 dikurang 800, hasilnya 800. Depresiasi itu penyusutan. Jadi kita masukkan hasil penyusutan yang pada langkah pertama ke tabel depresiasi ini. Untuk mencari EBIT yaitu EBIT dikurang depresiasi. Jadi 800 dikurang 300, hasilnya 500. Bunga itu sudah kita cari, jadi kita tinggal masukkan aja bunga itu. Untuk mencari bunga itu caranya 900 dikurang anuitasnya yaitu 288. Untuk mencari bunga yaitu pinjaman dikalikan bunga. Pinjamannya 900 dikali 18%, hasilnya 162. Lalu angsuran. Untuk mencari angsuran yaitu anuitas dikurang bunga, berarti 288 dikurang dengan 162, hasilnya 126. Untuk mencari pinjaman tahun kedua, yaitu caranya pinjaman sebesar 900 dikurangkan dengan 126, hasilnya 774. Begitu juga dengan tahun ke-3, 4, dan 5. Kita lanjut tadi langkah yang ketiga, saya ulangin. Pendapatan dan biaya operasi per kas itu sudah terdapat pada soal, jadi kita tinggal masukkan saja. Mencari EBIT yaitu pendapatan dikurang biaya operasi per kas. Pada tahun pertama 1.600 pendapatannya dan biaya operasi per kasnya 800, hasilnya 800. Lanjut, depresiasi itu nilai penyusutan, sudah kita cari pada langkah pertama, jadi kita tinggal masukkan saja. Untuk mencari EBIT itu dengan cara EBIT dikurang depresiasi. Tahun pertama itu 800 EBIT-nya dan depresiasinya 300. Hasil EBIT-nya itu 500. Bunga yang sudah kita cari tadi pada langkah kedua, tinggal masukkan saja. Terus mencari EBT. Cara mencari EBT-nya yaitu EBIT dikurang bunga. Jadi 500 dikurang 162, hasilnya 338. Lanjut, untuk mencari taks. Taks itu pajak perseorangan. Pajak perseorangannya 50%. Untuk mencarinya yaitu EBT dikalikan 50%, hasilnya 169. Lanjut, EAT. Cara mencari EAT itu EBT dikurang pajak perseorangan atau taks. Itu sudah 100. Untuk mencari net cash inflow, caranya yaitu EBIT dikali 1 dikurang taks ditambah taks dikali depresiasi. Jadi untuk tahun pertama EBIT-nya itu 800 dikali 1 dikurang 100 dikurang 50% ditambah 50% dikali 300, hasilnya 550. Begitu juga untuk mencari net cash inflow pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lanjut, kita masukkan nilai sisa yang terdapat pada soal dan modal kerja. Terus kita totalkan, itu total NCL. Langkah yang keempat, perhitungan biaya rata-rata tertimbang WACO. WACOC sama dengan 0,18. 0,18 itu bunga dikali 1 dikurang 0,5. 0,5 itu pajak perseorangan dikali 0,6. 0,6 itu modal utang ditambah 0,25. 0,25 itu
hasil yang diharapkan dari modal sendiri baru dikalikan dengan 0,18, yaitu biaya dari utang. Hasilnya 0,099. Kita persenkan, yaitu jadi 9,9%. DR atau diskon rate adalah besarnya biaya modal rata-rata tertimbang atau WACOC. Lanjut langkah yang kelima, mencari perhitungan net present value. Di sini ada tabel, masukkan nilai NCL yang pada langkah yang ketiga untuk mencari diskon faktor. Caranya yaitu 1 dibagi 1 ditambah diskon rate pangkat 1 atau pangkat tahun keberapa yang dicari. Kita lihat pada tahun pertama. 1 dibagi 1 ditambah 9,9%, pangkat 1 hasilnya 0,909. Begitu juga pada tahun 2 sampai dengan 5. Lalu lanjut ke mencari present value. Untuk mencari present value yaitu NCL dibagi 1 ditambah diskon rate pangkat tahunnya. Berarti pada tahun yang pertama total NCL-nya itu 550 dibagi 1 ditambah diskon rate-nya itu 9,9%, pangkat 1 hasilnya 500. Setelah itu kita totalkan, total investasinya 1.500 dan NPWP atau net present value-nya 241. Proyek investasi tersebut layak dikerjakan karena net present value-nya positif sebesar 241. Langkah yang keenam, menghitung NPWP negatif. Caranya sama seperti untuk langkah yang keenam, hanya saja pada diskon faktornya itu dirubah menjadi atau dinaikkan menjadi 20%. Terus habis itu menghitung IRR. Sini ada tabel selisih diskon rate, yaitu diskon rate pertama 9,90% dan yang kedua 20%, selisihnya 10,1%. NPWP pada diskon rate negatifnya itu untuk yang 9,9% 1.741 dan untuk yang 20% 1.500. Sedangkan selisih present value diskon rate rendah dan tinggi pada persen 9,9% yaitu 1.741, pada 20% yaitu 1.371. Selisihnya untuk NPWP pada diskon rate negatif itu 241 dan selisih present value diskon rate rendah dan tingginya itu 370. Mencari IRR yaitu 9,90% ditambah 241 dibagi 370 dikali 10,1%. Hasilnya 9,90% ditambah 6,5786%. Hasilnya yaitu 16,4786% dibulatkan menjadi 16,47%. Pembuktian IRR adalah BEP proyek investasi. Cara masukkan nilai NCL, lalu kita masukkan nilai yang kita cari tadi, IRR-nya itu 16,47%. Untuk mencari IRR pada tahun pertama yaitu caranya 1 dibagi 1 ditambah 16,47% pangkat 1 hasilnya 0,856. NPWP of net cash inflow atau NV of NCL. Cara mencarinya yaitu NCL
dibagi 1 ditambah diskon rate pangkat tahun. Berarti tahun yang pertama 550 dibagi 1 ditambah 16,47% pangkat 1, hasilnya 472. Selanjutnya nilai tunas arus kas masuk bersih, penjumlahan dari total present value tahun pertama sampai ke 5, total investasi 1.500, nilai tunai atau net present value-nya yaitu 16. Langkah yang ketujuh itu probability index. 2,05 dibagi 1,500 sama dengan 1,36. Layak karena di atas 1. Lanjut ke langkah ke-8. Accounting Rate of Return atau ARR. ARR ini cara mencarinya yaitu penjumlahan dari EAT pada tahun pertama sampai tahun ke-5, terus dibagi lama proyek, dibagi investasi. Jadi total EAT-nya itu ARR sama dengan 169 ditambah 211 ditambah 4 tambah 25 tambah 123 dibagi 5 dibagi 1.500, hasilnya 0,0709. Kesimpulannya tidak layak karena ARR 7,09% di bawah biaya modal sebesar 9,9%. Langkah yang ke-9. Buyback Prode. Untuk menghitung ini yaitu menghitung kembalinya modal proyek investasi sebesar 1.500 melalui arus kas masuk bersih. Sampai tahun keempat, jumlah arus kas masuk bersih sebesar 550 ditambah 520 ditambah 240 tambah 185, hasilnya 1.495. Nilai proinvestasinya 1.500, kekurangannya 5. Kekurangan itu dihitung dengan bulan. 5 dibagi 805 dikali 12 bulan, hasilnya 0,07 bulan. 805 ini dapat dari NCL pada tahun ke-5. Kesimpulan, kembalinya modal selama 4 tahun 0,07 bulan. Jika manajemen menginginkan buyback Prode selama 3 tahun, maka proyek tersebut tidak layak. Untuk PTB, langkah-langkahnya sama seperti PTA juga. Pada langkah ke-5, yaitu proyek investasi tersebut tidak layak dikerjakan karena net present value-nya itu negatif sebesar -5 dan harus ditolak. Baiklah, sampai situ saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau bersalah-salahan, saya mohon maaf. Untuk yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.